Oke, teman-teman semua, yang pertama adalah aku ucapin selamat pada Anda semua yang sudah mengalahkan diri sendiri, ya, yang sudah mengalahkan kemalasanmu, ya, sudah mengalahkan keraguanmu untuk pergi ke Jakarta, terutama bagi yang rumahnya jauh, ya, dari Lampung dan lain-lain. Nah, itu saya jadi teringat juga waktu dulu aku seusia kalian. Ada yang umurnya 17, katakan 18, 19, 17, oh 19, luar biasa. Berarti kalian akan lebih sukses dari saya, karena saya baru masuk Jakarta, umur saya 22 tahun waktu itu, ya. Bekalnya juga seperti kalian juga, cuma koper, ya, koper sama tiket naik kereta. Nah, kalau saya, rumah saya kan di Solo, makanya naik kereta dari Solo ke sini, ya. Nggak ada duit balik lagi, ya, gitu, ya. Nah, jadi itu sudah merupakan kemenangan Anda, ya kan? Kemenangan Anda untuk mengalahkan dirimu sendiri, ya. Karena apa? Musuh paling besar buat maju adalah apa? Dirimu sendiri, ya, bukan orang lain, bukan bapak ibumu, bukan temanmu, tapi kalahkan dirimu sendiri, ya kan? Anak-anak muda seperti Anda harus kuat, harus mampu ngalahin diri sendiri, ya, harus bisa keras terhadap dirimu sendiri, ya. Anak muda harus keras terhadap dirimu supaya apa? Kalau sudah tua, hidup bisa ramah sama kamu, lunak sama kamu. Jangan dibalik, anak muda lunak, lembek terhadap dirinya sendiri, akhirnya tuanya harus bekerja keras. Jadi teman-teman mau kerja keras sekarang apa waktu tua? Sekarang. Sekarang kamu harus kerja keras karena tenaga masih bagus, energi masih bagus, ya. Belum ada kolesterol, belum ada asam urat, belum ada segala macam, ya, belum ada tanggungan, ya. Ingat kata-kata saya, kalau kamu malas hari ini, maka kamu akan tuai pada saat tuamu, kamu bakal dikerasin sama hidup, ya. Udah tua masih kerja, masih nggak punya tabungan, ya, segala macam. Jadi hidupnya menderita, ya. Makanya kalian generasi muda, ya, sering disebut sekarang adalah generasi stroberi, ya. Kenapa kalian disebut generasi stroberi? Karena kata orang kalian adalah generasi paling manja, paling males, paling rapuh, paling gak kuat tantangan, paling banyak kata-kata, tapi minim tindakan. Nah, itu disebut dengan generasi stroberi. Generasi terapuh dari Indonesia itu kalian. Nah, tapi kalian sudah membuktikan bahwa kalian datang ke sini kuat selama beberapa hari ini, ya. Meskipun ada temanmu yang resign, tapi keluar, tapi kamu kuat. Ya. Di dalam hidup ini adalah bukan orang yang pertama yang akan menang, tapi orang yang apa? Namamu siapa? Alek, gimana? Di dalam hidup ini bukan orang pertama yang menjadi pemenang, tapi orang yang terakhir, ya. Ingat selalu, ya. Hidup ini bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Bukan yang pertama masuk bumi, tapi yang terakhir yang akan memenangkan, akan sukses di bumi, ya. Itu. Jadi hari ini aku ingat, yaitu tadi, bahwa aku seperti kalian juga. Dulu di Jakarta gaji aku cuma 750.000, ya. Gak punya siapa-siapa. Kamu enak masih ada tempat tinggal. Saya dulu harus bayar kontrakan sendiri, ya. Nangis-nangis sama ibu saya juga sama, ya. Kontrakan saya 600.000, gaji saya 750.000. Makanya dari mana? Minta sama ibu saya, ya. Tapi suatu saat saya bilang sama ibu saya nggak akan minta lagi, ya. Jadi syukuri yang sudah ada. Kalian udah di sini, punya tempat tidur, makan, jauh lebih baik dari saya 15 tahun yang lalu.
saat itu. Nomor 2 adalah bagi laki-laki, ya, laki-laki itu hobinya adalah bekerja, ya, bukan bermain game, bukan apa kan. Dengan bekerja, laki-laki bisa menunaikan tanggung jawabnya. Nanti kalau orang itu, kalau laki-laki akan dipilih wanita itu adalah karena tanggung jawabnya, bukan karena cakep-cakepan kamu paling ganteng, ya, paling bersolek, paling harum gitu ya. Kalau yang ganteng itu cocok dijadikan pacar, tapi untuk menikah cewek itu cuma satu. Yang punya apa, Chris? Yang punya duit, yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kita kesini ke Jakarta adalah untuk merubah nasib kita. Ingat, merubah nasib, ya, supaya kita lebih baik daripada di kampung. Ingat ya. Kemudian bagi orang perantau seperti kita, seperti saya dulu, seperti Anda juga, maka semboyannya kayak Hitler gitu ya, pantang pulang sebelum menang, ya kan? Seperti Al-Fatih, bakar kapalmu. Kenapa Al-Fatih itu ketika menyerang Turki, ya, dia bisa menang? Salah satunya karena apa? Kapalnya dibakar. Maksudnya apa? Nggak ada jalan pulang. Teman-teman harus berpikir di sini. Nggak ada jalan pulang bagi saya buat pulang kampung lagi. Selama saya merantau, pantang pulang sebelum sukses. Jangan jadi generasi stroberi yang lembek. Ya, pantang pulang sebelum sukses. Nggak boleh cengeng. Ya, kalau bisa nangis di kamar, tapi tangisan hanya buat diri kita. Jangan nangis buat orang tua kita di rumah. Jangan nangis buat kakak kamu, apalagi jangan nangis buat ibu kamu. Karena semua ibu pengen anaknya menjadi pemenang. Gak ada ibu yang pengen melahirkan sebagai anak jadi pengecut, ya gak? Ada anak yang gampang menyerah. Semuanya pengen menang, ya. Fokus pada hari ini, ya. Saya dulu juga dari mulai nol, ya, bisa dipercaya orang, bisa berkarir orang, dan akhirnya ya seperti ini, ya, belum sukses juga, tapi minimal hidup saya lebih baik daripada orang tua kita. Sukses itu apa? Sukses itu kalau kamu hidupnya lebih baik dari orang tua kamu secara ekonomi. Orang tua saya nggak punya mobil, saya udah punya mobil. Berarti apa? Saya lebih sukses dari orang tua saya. Orang tua saya belum punya rumah, saya udah punya rumah. Berarti saya lebih sukses. Orang tua saya belum punya motor, saya sudah punya motor. Minimal seperti itu. Ya, kita semua punya hutang sama ibu kita yang melahirkan, bapak kita yang mendidik, bapak kita yang tiap hari ke ladang sawit, ke sawah, ya, buat ngidupin kalian dari kecil sampai dengan udah dewasa. Dewasa harus balas budi. Balas budinya apa? Ya, selain menjadi anak yang baik, juga anak yang sering transfer. Jangan cengeng, ya. Kemarin ada yang bilang sama saya mau resign, kemudian dia bilang orang tua saya kangen sama saya. Ini harus hati-hati. Kalau orang tua ngomong kangen itu sebenarnya nggak kangen sama kalian, tapi kangen transferan uang kalian. Tes saja. Kalau udah ditransfer, bapak ibu masih kangen nggak? Oh enggak, udah kamu di situ aja nggak apa-apa. Nah, itu bukti bahwa sebenarnya kangen transferan. Jadi jangan GR kalau orang tua Ale kamu di situ gimana? Ibu kangen ini. Jawab, saya di sini baik-baik ibu. Saya akan jadi pemenang. Saya akan bahagiakan bapak dan ibu. Doakan saya. Kalau bapak ibu telepon, jangan cerita yang susah-susah. Supaya bikin mereka bangga dan bahagia. Orang laki-laki itu penderitaan simpan dalam hati. Jangan biasa gitu. Nanti kalau udah nikah kebiasaannya apa? Curhat sama istrinya.
titik-titik curhat, titik-titik curhat, dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Adanya apa? Istrinya itu nggak pernah dikasih duit, cuma curhat terus. Akibatnya apa? Lama-lama nggak tahan juga ya. Nah, nggak ada orang yang suka punya laki-laki yang lembek, laki-laki yang suka cerita-cerita, penderitaan. Tapi laki-laki yang kuat, ya. Nangis nggak usah di rumah, kalau saya nangis ya di mobil apa di mana, pokoknya sampai rumah kelihatan semuanya baik-baik aja. Ya, meskipun di jalan ketemu sama tip kolektor ya nggak apa-apa ya, demi istri kita, demi anak kita. Itu mental. Kalau sudah mental kayak gitu beres, sukses itu gampang mas. Hambatan anak-anak muda seperti kalian itu mental, cara berpikirnya ya. Jadi ayo kita ucapkan ya, tadi kata-kata yang saya bilang. Ayo ya kita mulai ya. Ulangi kata-kata saya. Saya harus keras terhadap diri saya sendiri hari ini supaya pada saat tua hidup tidak keras kepada saya. Saya ulangi, ngomong dengan semangat ya, dengan kamu kayak berdoa itu, pikirin di pikiran kamu. Gimana? Saya harus keras terhadap diri saya agar hidup tidak keras terhadap saya pada saat saya tua. Itu aja. Saya cuma ingin menanamkan kata-kata itu. Ulangin setiap pagi. Bangun itu ulangin. Ingat, saya harus keras terhadap diri saya hari ini supaya hari esok atau masa depan atau masa tua tidak keras kepada diri saya. Itu keras itu maksudnya bangun, kuatkan ya. Bangun, kamu capek pasti, semua orang bangun udah capek, aduh gimana, mau kerja nggak, mau ke Citayam nggak, tapi paksa ya. Seperti kalian dulu sekolah harus dipaksa, kalau enggak kalian nggak lulus kan, ya nggak? Ada yang nggak lulus sekolah di sini, angkat tangan. Nah, awal mula tidak lulus sekolah itu karena apa? Males bangun pagi. Itu biasanya orang yang males nggak lulus sekolah. Ya. Fungsinya sekolah cuma itu, mendidik kalian tidak malas. Nah, kalau kalian udah lulus, berarti kalian bukan orang malas. Oke, nah seperti itu. Jadi kemudian adalah kita akan kasih kesempatan kepada teman-teman semua untuk jadi leader dan manajer di sini. Siapa yang mau jadi leader dan manajer? Angkat tangan. Loh, pada nggak mau? Gimana? Katanya mau sukses ya? Nah, gitu. Siapa yang mau jadi leader dan manajer? Angkat tangan. Loh, gimana? Nah, karena mau sukses lah, harus percaya. Pokoknya mau dulu. Jadi gini, prinsipnya dalam hidup ini Pak, kalau ditawari apa-apa, itu nggak usah mikir, mau, gitu kan? Kamu mau bakso? Kamu mau sate? Kamu mau mobil? Nah, kamu mau kue? Kamu mau nikah? Sama siapa? Ya, maunya nikah langsung gelem ya. Ya. Kalau ditawarin kesempatan itu langsung mau. Set. Gitu. Jangan tunggu pikir gini. Siapa mau sukses? Siapa mau jadi manajer? Nah, ini Pak satu. Ayo lagi. Siapa yang jadi manajer? Yakin. Ayo. Saya. Ya, oke, saya ulangi ya. Jawab dengan keras saya. Siapa yang mau jadi manajer? Saya. Siapa yang jadi manajer? Saya. Siapa yang mau jadi manajer? Saya. Gitu, tepuk tangan buat kalian. Nah, gitu. Terakhir ada. Siapa yang mau kerja keras? Saya. Siapa mau kerja keras? Saya. Siapa mau merubah hidup? Saya. Siapa mau bangga buat orang tua? Saya. Tepuk tangan buat kalian. Gitu. Ya kan? Sukses atau mati. Ini ya. Sukses atau mati harus kayak gitu. Semangat dulu. Skill
segitu keterampilan ya, segala macam akan mengikuti kalau kalian semangat. Udah cuma itu ya. Ya, oleh karena itu jangan khawatir, semua jadi manajer. Karena di sini akan buka cabang banyak. Akan buka 100 cabang minimal sambal buni. Jadi yakin jadi manajer? Yakin. Ya, karena ada kesempatan, Pak. Ya. Di tempat yang lain belum tentu ada akan buka 100 cabang, akan punya manajer banyak. Siapa yang jadi manajer? Kalian yang tadi aku bilang apa? Bertahan sampai akhir. Pemenang ada yang bertahan sampai akhir. Oke. Ya, oke. Jadi cita-cita langsung jadi manajer. Tulis pagi-pagi di cermin, di handphone, di mana ini? Di screenshot handphone ya. Saya pengen jadi manajer. Ya. Pulang jadi manajer, langsung nikahin cewek paling cantik di desamu ya, yang selama ini kamu ditolak mentah-mentah ya. Ya. Nah, ya. Kemapananmu akan menutupi ketidaktampananmu. Nah, paham nggak? Orang yang tampan itu cuma kalah sama satu, orang yang mapan. Apalagi kalau tampan dan mapan. Jos. Ya. Tampan dan mapan. Contohnya Mas Kris itu ya. Mapan ya. Laku dia ya. Meskipun tampangnya kayak Ferdi Sambo gitu ya. Nah, laku dia. Ferdi Sambo aja laku ya. Ya. Jadi itu. Ini juga kamu sering dengar kata-kata itu ya. Kemapanan akan mengalahkan ketampanan. Jadi pikirin. Nah, ada orang yang semangatnya harta ya kan, pengen jadi leader, pengen punya motor ya kan, pengen menikahi gadis yang selama ini melukai hatiku ya. Aku buktikan, kamu harus punya. Wujudkan dendam kamu. Wujudkan. Kalau cuma dendam toh. Di situ kalau udah dapat tinggal. Nah, jangan Pak. Wujudkan dendam kamu ya kan? Ya. Dendam itu harus diwujudkan dengan prestasi ya. Oh titenono. Nanti perhatiin aja, kamu sekarang nolak aku, kamu akan menyesal seumur hidupmu ya. Nah, kayak gitu ya. Dulu saya juga gitu ya. Saya buktikan, saya bisa mendapatkan perempuan lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya dari orang yang menolak saya. Lalu saya bawa perempuan itu di hadapan dia. Ternyata dia dapat cowok yang lebih kaya lagi. Bercanda ya. Ya. Jadi antara serius sama santai sama sukses ini kombinasikan. Nggak boleh terlalu serius terus, tapi santai terus juga nggak, juga salah. Yang penting itu vibrasi loh. Allah sudah berjanji, manusia, siapa yang suka ngaji, angkat tangan, umum. Nah, ayo teruskan kalimat aku. Umul kuro namanya. Umul kuro apa umul ini kura-kura ya, gitu ya. Umul kuro ya. Tuhan bersama titik-titik. Tuhan bersama kita. Matilah itu berarti udah Tuhan bersama kita ya Allah. Bukan. Tuhan bersama persangkaan hambanya. Nah ini yang suka kamu nggak ngerti. Tuhan bersama persangkaan hambanya. Apa yang kamu sangka baik akan jadi baik, apa yang kamu sangka jelek bakal jadi jelek. Makanya tadi berprasangka kamu bakal sukses, berprasangka kamu bakal jadi leader, berprasangka kamu Lebaran tahun depan adalah bawa motor baru. Kamu pengen punya motor apa? Nah kalau cowok itu pasti pengen punya motor, kecuali bencong ya. Nah pasti punya motor, punya mobil. Nah, kamu pengen motor apa? Siapa namamu tadi? Andi ya. Pengen punya motor apa? GL100 Pak. GL100. Nah, berarti motorku tak jual ke kamu aja kan ya. GL100 tahun berapa? Mesin
mesin Tiger aja Pak. Mesin Tiger. Nah, saya punya mesin. Nah, 3 juta mau nggak? Nah, Tiger. Ya, iya 3 juta. Ya. GL 100. Oh, nanti GL 100 saya bawa ke sini ya. Tahun 1973, mesinnya K2 original ya. Pasti kamu pengen kan? Nah, jadi apa? GL 100, Ya. mesinnya Tiger, warnanya apa? Kalau warna mah gampang Pak, bisa di repaint. Oh gitu. Mau warnanya misalkan apa? Kamu paling suka apa? Biru boleh Pak. Biru. Oke, boleh ya nggak? Mesin Tiger, karburatornya mau pakai PE apa yang original? PWK aja. PWK aja. Nah, besok di print ya, ditempel di apa? Di kamar. Jadi besok tugasnya kalian siapa? Ali, cek mereka ya. Boleh gambar, boleh apa? Taruh di kertas ya, atau cuma mau kata-kata juga nggak apa-apa. Ditempel di situ. Ya. Impiannya ditempel ya, supaya kelihatan. Tapi harus satu ya, jangan berubah-ubah ya. Berarti GL 100 ya. Oke. Harga berapa? Kalau Kira-kira? pasang suci ya tergantung kondisi Pak. Paling paling bagus banget sampai 15. 15 ya. 15 juta, gampang gitu ya. Kamu masih apa tadi? Andi ya? Irawan. Pengen punya motor apa? Tiger yang tahun 2006. 2000 berapa? 2005. Oh, saya punya tahun 2006, warna kuning. Ya. Nah, kita hobinya sama ya. Pengen motor Tiger. Kamu Mas Rido ya, Rido Roma ya nggak? CBR yang berapa cc? 150. Tahun 2018. Harga 2018 30. Oh, saya cuma jual kemarin cuma 22 ya. Berarti saya untung 7 juta ya. Mas, siapa? Loh, nggak boleh, harus spesifik jelas. Apa? Cafe Racer apa? Mesinnya apa? Cafe Racer mesinnya apa? Cafe Racer ya. Cafe Racer itu ada yang Cafe Racer itu misalkan yang baru ada Yamaha XXR ya nggak? Mau itu? Bungkus 30 juta ya, 32 juta. Mas Bagus ya namanya? Putra ya, Putra Bagus ya. Gimana Putra? Mau apa? Mau apa Putra? Vario aja. Vario yang 160 apa yang baru apa yang second apa gimana? 160. 160 yang baru, warna apa? Warna silver aja. Silver. Nah. Terakhir Mas? Alek. Mobil. R15 V3 warna biru apa warna merah apa warna apa? Apa ungu? Hitam. Oke. Insya Allah kita doakan semuanya dapat ya. Ingat apa? Tuhan bersama persangkaan hamba. Cita-citanya kecil banget itu men ya. Cita-cita itu kecil banget ya. Itu pasti akan dapat, gak cuma cita-cita kecil begitu dapat ya. Motor yang bisa kentut. Ya, pasti dapat. Umum apa? Umum apa? Cita-citanya apa? Pengen nikah. Kalau biasanya kalau perempuan itu pengen beli apa? Perhiasan, apa handphone, apa apa. Besok Lebaran tahun depan. Lebaran, sekarang kan jangan Lebaran sekarang, kan udah mau 3 bulan. Lebaran besok apa? Apa? Handphone Pak ada Pak. Tuh. Nabung. Oh, nabung untuk dikasihkan putra gitu ya. Nah, ya bagus lah. Nabung. Berapa nilai tabungannya? Berapa aja sih dapatnya? Lah berapa? Sih targetnya 5 juta. 5 juta. Oh, gampang. Impian kalian kok kecil-kecil gitu sih, 5 juta mobil CBR gitu. Ya. Oke, kecil itu. Bagi saya itu kecil. Artinya dengan kalian kerja biasa aja itu pasti dapat. Apalagi jadi manajer. Jadi harus semangat ya. Nah, supaya jadi manajer itu harus ditulis ya nanti Ali ya. Cek-cek semua ya ini. Nanti tulis tempel. Setiap hari lihat itu disolawatin. Nah, kamu bisa
Sholawat kan, di sholawat di subhanallah subhanallah subhanallah, apa kamu mau sholli ala sayyidina Muhammad sholli ala Muhammad ya, 1000 kali ya, sambil lihat itu. Terus di screen handphone, di foto, kalau kamu kan custom tuh, lihat di Google, kamu download fotonya, kamu taruh di handphone. Sholawati terus. Itu bukan ngomong kosong, saya sendiri ngelakuin, saya masih ngelakuin ya. Kalau saya pengen sesuatu, ada kita ini kalau pengen sesuatu kayak gitu tuh, tidak spesifik, tidak terukur, nggak tahu pencapaiannya kapan ya. Kalau berdoa kayak gitu, ya Allah jadikanlah aku manusia yang berguna bagi orang tua segala macam. Akhirnya apa? Ya semuanya berguna. Kamu cuma di rumah sapu-sapu ya berguna bagi ibumu ya kan? Kamu ke ladang ya berguna, kamu kesini ya berguna. Kurang spesifik. Kalau berdoa langsung kayak gitu, ya Allah belikanlah aku GL 100 dengan mesin Tiger warna biru, harga 15 juta. Aku pengen sebelum Idul Fitri ya Allah kabulkanlah, dan mau aku bawa pulang ke desa supaya ibu dan bapakku merasa bangga. Itu Pak. Kalau doa itu kayak gitu. Oke? Mau lakuin? Nah, jos. Itu tips dari saya. Ya, terakhir adalah kalau kalian jadi manajer harus bisa menguasai 10 skill ini. Yang pertama adalah greeter. Orang manajer harus bisa menyapa, say hello, menyapa, mukanya senyum semua ya. Mukanya tampan, tidak tampan, anggap aja tampan semua. Tidak cantik, tidak cantik, cantik semua. Pokoknya harus senyum. Orang yang paling ganteng adalah orang yang tersenyum, orang yang paling cantik adalah orang yang gampang tersenyum. Harus berani menyapa orang. Aku tahu kamu pasti akan merasa rendah diri kayak saya dulu, pasti. Waktu dari kampung, mereka itu orangnya kayak necis, naik mobil, malu mau menyambut orang. Mereka nggak lihat itu teman-teman. Mereka ngelihat kalian sebagai manusia, bukan atribut. Manusia sama manusia itu adalah hati melawan hati. Dari sini itu adalah trik saya untuk mendapatkan pasangan yang lebih kaya dari saya ya. Nah, ini biar didengarkan Chris yang lagi cari pasangan ya kan. Nah, dari hati ke hati. Nggak usah kalau misalkan ada janda kaya gitu terus dan kita minder, nggak usah, deketin aja hati dengan hati lah. Pelanggan juga gitu. Pelanggan naik mobil Mercy bagus gini-gini, kamu malah menjauh, takut. Enggak, dia manusia. Dia kalau kamu sapa, hati dengan hati akan koneksi. Makanya itu tadi aku bilang, disolawati, Pak. Masalah cewek lagi, karena saya ahli cewek sih ya. Jadi kalau sama perempuan, solawati aja. Misalkan kamu senang sama ini, umul gitu ya. Lihat matanya selawati, umul jatuh cinta, subhanallah ya. Gini-gini ya. Lama-lama umul nanti hatinya terketuk, tuk. Lama-lama tahu-tahu seneng sama kamu. Padahal sebelumnya benci. Demi Allah. Nah, begitu. Itu cuma wanita. Apalagi yang tadi CBR, apalagi CB, Tiger, apalagi CBR. Apa kamu tadi? Cafe Racer, Yamaha XR, ya. Mio. Oh ya. Nah itu sholawati aja ya, sholawati ya, sholawati gitu. Kalau orang datang tiba-tiba ada tamu datang gitu, XXR, semoga saya dapat ya Allah, kayak gitu, semoga dapat ya Allah gitu. Jadi ada semangat, ada tujuan yang mau kamu raih di sini. Bangun tidur XXR, bangun XXR ya. Ingat-ingat terus ya. Nanti lama-lama Allah segala macam kesempatan tiba-tiba ada sama kamu. Saya sering kan. Ya. Yang pertama tadi jadi greeter. Ya, greeter itu orang yang ramah tadi. Kalau kamu sudah
tadi pengen ini, kemudian berani menganggap manusia adalah manusia, hati to hati, heart to heart. Kamu nggak akan peduli dengan atributnya manusia itu. Kamu akan peduli dengan saya. Meskipun saya siapapun, tetap saya sama kok sama kamu. Sama. Ya. Harus berani, ya, harus greeter, harus menyapa konsumen. Ya. Aku tahu kalian sebenarnya pengen ramah, aku tahu. Nggak ada orang yang nggak pengen ramah. Cuma karena minder aja. Hapus rasa minder. Tadi harus kuat sama dirinya. Hapus. Aku kalau pagi-pagi misalkan ada yang merasa minder, aku nggak minder kata Pak Angke, manusia hati dengan hati dengan hati. Ngomong kayak gitu terus. Apa yang kamu katakan itu adalah yang didengar sama Allah sama Tuhan. Tuhan bersama persangkaan hambanya. Kecil, asli demi Allah kecil. Kamu cuma pengen motor kayak gitu kecil. Ya, kecil. Ya, bagi Allah kecil. Ya. Kemudian yang kedua adalah jadi waiter. Pinter menyapa, pinter melayani ya. Jadi waiter tuh yang paling penting tadi, hati ketemu hati. Bukan hati ketemu ayam. Nah, jadi saya masih ngelihatnya banyak dari kita itu yang melayani konsumen itu kayak melayani ayam, bukan melayani manusia. Ya. Harus penuh dengan cinta kasih, terus harus dengan halus gitu, sopan gitu, bawain. Misalnya gini, dari misalnya kamu bawa nampan, Pak, silahkan. Selamat menikmati ya Pak. Ya. Jangan habis ini terus biasanya enggak ngeliat tuh saya. Pak Rudi ya, ngomongnya aja gini. Pak Rudi. Terlihat ya. Misalkan Pak Rudi. Oh, Pak Rudi ya Pak ya. Oh, iya. Bapak pesanannya ini kan nasi sama kerupuk ya. Oh iya Pak, ini nasi sama kerupuknya Pak ya. Selamat menikmati Pak. Selamat menikmati Pak Rudi. Ya. Katakan Pak Rudi itu 3 kali. Pak Rudi ya berapa kali supaya apa? Supaya nanti kalau Pak Rudi datang kamu ingat di kepala kamu. Guru kalian ngajarin nggak? Kalau manusia itu supaya ingat minimal ngomong 7 kali. Pak Rudi, baru ingat. Kalau IQ-nya goblok ya 30 kali. Pak Rudi ya gitu ya. Tergantung IQ-nya sih kayak gitu ya. Minimal 7 kali, 15 kali lah bagi kalian standar ya, jangan 7 kali lah kan. 15 kali aja ya, Pak Rudi. Tapi sambil dilihat wajahnya, oh Pak Rudi kayak gitu. Kalau saya kan baru sekali jadi ya nggak hafal jadi waiters yang penting hati sama hati, layani seperti manusia. Kemudian yang kedua adalah cleaner dan runner, kebersihan dan orang yang suka membantu. Bersih harus bisa supaya jadi leader, minimal ngepel bisa segala macam bisa. Kemudian goreng juga harus bisa. Leader itu nanti kalau yang goreng sakit, siapa yang gantiin? Ya kamu. Namanya juga manajer ya. Manajer itu duty manajer itu nanti nggak kerja operasional. Jadi jangan berpikir kalian nasibmu itu bakal seperti sekarang Pak Bos. Ya, nasibmu bukan nyuci piring terus, nasibmu bukan goreng-goreng terus, nasibmu bukan seperti ini terus. Enggak, manusia pasti nasibnya lebih baik. Salah satunya ini. Suatu saat kalau teman-teman semua jadi duty manager, jadi kepala outlet, kerjaanmu seperti Mas Wawan, tunjuk sana, tunjuk sini, kamu sana, kamu sini ya. Ambil dia ngopi, ngudut kan gitu ya. Nah, gitu. Nggak pakai otot lagi. Pakainya apa? Oh, otot. Ya. Mau kayak gitu? Nah, mau ya. Jadi harus semangat ya. Jadi ya, harus bisa goreng dulu. Ya. Kedua harus bisa
nyajiin, kemudian bikin minum. Nah, bikin minum supaya enak. Bagaimana? Jangan terlalu kecut kalau ini segala macam. Nyuci, produksi ya ini, produksi ini. Kalau kamu punya warung seperti ini, kamu manajernya, kamu ya harus bisa ngungkep, kamu harus bisa bikin sayur, asem, kamu bisa nyunduin itu, semuanya harus bisa. Anggap aja, ya, coba ancam saya. Ya, paling gampang itu mengancam. Ancam saya ya, kamu ngomong sama saya, Pak Angke, hati-hati Pak Angke, kalau saya nggak dijadikan kepala outlet, saya akan buka sambal sendiri. Nah ini nggak? Maki-maki saya, coba kamu maki saya, kayak gitu. Nah gimana? Ayo, nggak harus berani, ayo, supaya video meningkat. Ayo coba, gini. Gimana? Kamu ngomong sama nama saya kan Pak Angke. Pak Angke, pakai gini. Pakai tunjuk jari saya. Coba. Sini. Gini aja. Gini. Gini aja gini. Pak Angke. Coba sini. Ayo. Gini. Atau gini aja, gini. Iya. Ya. Pak Angke. Awas ya. Pak Angke. Awas ya. Ya, awas ya. Kalau kamu nggak jadiin aku kepala outlet. Gimana? Kalau kamu nggak jadiin aku kepala outlet, Kalau kamu nggak jadiin aku kepala outlet, aku akan buka sambal sendiri. aku akan buka sambal sendiri. Ingat. Ingat itu. Nah, tapi kamu kurang garang sama saya. Coba garang. Gak bisa. Gak bisa. Enggak. Kamu coba. Nah. Lihat mata saya coba. Supaya itu tadi percaya dirinya naik. Ya. Ayo. Pak Angke. Pak Angke.